Halo anak-anak, ketemu lagi dengan pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar materi tentang perdagangan internasional, valuta asing, dan neraca pembayaran. Sekarang kita masuk kepada peta konsep untuk materi perdagangan internasional. Yang pertama pengertian, yang kedua manfaat perdagangan internasional, yang ketiga teori perdagangan internasional sendiri, keempat kebijakan perdagangan internasional, kelima perhitungan perdagangan internasional. Sedangkan peta konsep untuk materi valuta asing dan neraca pembayaran yang pertama, pengertian valuta asing dan neraca pembayaran. Yang kedua, faktor yang memengaruhi perubahan kurs. Tiga, perhitungan valuta asing. Empat, tujuan penentuan neraca pembayaran. Kelima, macam transaksi yang dapat mempengaruhi di neraca pembayaran. Sekarang kita masuk kepada materi perdagangan internasional. Pengertiannya, perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Faktor pendorongnya adalah perbedaan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, keuntungan jika menggunakan produk dari negara lain, adanya perbedaan iklim, perbedaan biaya produksi, serta persaingan antar pengusaha dan antar negara. Sekarang kita masuk kepada manfaat perdagangan internasional. Manfaatnya yang pertama, suatu negara dapat melakukan spesialisasi produksi. Yang kedua, setiap negara berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya. Yang ketiga, negara memperoleh devisa dari hasil ekspor produk. Keempat, masyarakat suatu negara itu dapat menggunakan produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negaranya. 5. Negara dapat memperluas pasar atau hasil produksinya. Sekarang kita masuk kepada teori perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Negara yang melakukan perdagangan internasional itu dapat memproduksi suatu barang dengan sangat murah karena spesialisasi dan menjualnya ke negara lain dengan harga yang mahal. Maka teori ini dikenal dengan teori keunggulan mutlak. Pencetusnya adalah Adam Smith. Adam Smith menggagas teori keunggulan mutlak perdagangan internasional itu terjadi kalau masing-masing memiliki keunggulan mutlak. Contoh dari teori ini adalah Indonesia unggul di bidang pertanian, sedangkan Jepang unggul di bidang teknologi. Sekarang kita masuk kepada teori perdagangan internasional yang kedua, yaitu teori keunggulan komparatif. Yang mencetuskan adalah David Ricardo. Perdagangan internasional bukan hanya terjadi jika setiap negara memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan komparatif dapat menguntungkan jika setiap negara melakukan spesialisasi dalam berproduksi dengan syarat memiliki keunggulan yang paling besar atau memiliki kekurangan yang paling kecil. Contohnya, dari teori keunggulan komparatif adalah Jepang unggul di bidang teknologi, yaitu pembuatan kendaraan bermotor dan sumber daya alam, misalnya gas alam. Tetapi dalam pembuatan gas alam ini,
Jepang membutuhkan biaya produksi yang besar agar dia dapat melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka dia dapat mengimpor salah satu dari keunggulan tersebut dari negara lain agar biaya produksinya menjadi lebih murah, yaitu gas alam. Maka pada teori ini kita mengenal biaya oportunitas atau biaya peluang yang di kelas 10 sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama tarif. Tarif yaitu mengenai biaya masuk komoditas ekspor impor. Yang kedua adalah kuota. Kuota ini adalah pembatasan jumlah barang yang diimpor. 3. Larangan ekspor. Melarang ekspor barang-barang tertentu. 4. Subsidi. Subsidi adalah perlindungan pemerintah terhadap produsen dalam negeri. 5. Premi. Pemberlakuan tambahan dana kepada produsen yang berhasil mencapai target. 6. Diskriminasi harga. Ini adalah penetapan harga yang berbeda pada pasar yang berbeda. 7. Dumping. Dumping adalah menjual barang di luar negeri lebih murah dengan tujuan menguasai pasar. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, produk Indonesia dan Australia dengan penggunaan biaya tertentu adalah sebagai berikut. Ada tabel, kita akan membandingkan dua negara, Indonesia dan Australia. Yang kita bandingkan adalah kain batik dengan kain sutra. Dasar tukar dalam negeri itu didapat dari Indonesia dulu. Indonesia produksi kain batik sebesar 20 meter, sedangkan kain sutranya 5 meter. Berarti kita bisa membandingkan 4 batik dibanding 1 sutra. Sedangkan Australia, karena dia memproduksi 10 meter batik dan 20 meter sutra, maka kita bisa bandingkan 1 batik dibanding 2 sutra. Outputnya itu 30 meter, itu dapatnya dari penjumlahan kain batik milik Indonesia dengan kain batik milik Australia. Sedangkan yang outputnya kain sutra itu penjumlahan dari Indonesia yang memiliki kain sutra sebesar 5 meter ditambahkan dengan yang dimiliki Australia sebesar 20 meter, maka ketemu 25 meter. Sebelum kita masuk kepada perbandingannya untuk Indonesia maupun Australia, kita harus pahami dulu biaya oportunitas atau biaya peluang. Biaya oportunitas itu biaya yang dikorbankan untuk memilih alternatif yang terbaik. Ini materi kelas 10. Nah, sekarang kita masuk Indonesia. Biaya oportunitas untuk Indonesia jika dia buat kain batik. Berarti caranya 5 sutra dibagi dengan 20 batik. Maka ketika Indonesia buat kain batik, dia harus mengorbankan 1/4 kain sutranya. Sedangkan kalau biaya oportunitas untuk Indonesia jika dia buat kain sutra, berarti 20 batik dibagi dengan 5 sutra. Maka yang dikorbankan adalah 4 kain batik. Maksudnya di sini bukan kainnya dipotong 1/4 atau kainnya menjadi 4 kain batik, bukan itu. Tetapi yang dikorbankan, sekali lagi yang dikorbankan. Sekarang kita masuk kepada Australia. Biaya oportunitas untuk Australia jika dia membuat kain sutra berarti 10 batik dibagi 20 sutra. Jadi yang dia korbankan sebesar setengah kain batiknya. Sedangkan kalau Australia membuat kain batik, dia harus mengorbankan 20 sutra dibagi 10 batik sebesar 2 kain sutranya. Nah, kita bisa membuat kesimpulan. Kita harus menentukan mana yang lebih murah. Indonesia membuat apa, Australia yang membuat apa. Sekarang kita lihat kesimpulannya adalah Indonesia memiliki spesialisasi membuat kain batik. Sedangkan Australia memiliki spesialisasi kain sutra. Negara pertama dialah yang menentukan
pertama kali, karena dia yang mengajak kerjasama. Nah, ini penjelasannya. Karena kita membandingkan antara Indonesia, jika membuat kain batik hanya mengorbankan seperempat kain sutra, sedangkan kalau Australia jika membuat kain batik, mereka akan mengorbankan 2 kain sutranya. Ini berlaku pula untuk kain sutra jika Indonesia membuat kain sutra, mereka akan mengorbankan 4 kain batiknya. Sedangkan jika Australia yang membuat kain sutra, mereka hanya mengorbankan setengah kain batiknya. Sekarang kita masuk kepada valuta asing dan neraca pembayaran. Pengertiannya, valuta asing adalah jenis-jenis mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Perbandingannya, nilai valuta asing satu negara dengan negara lain itu disebut kurs. Macam-macam kurs yaitu satu, kurs jual. Ini dilihat dari sisi bank, bukan dari sisi kita penukar. Kurs jual yaitu pada saat bank menjual valuta asing, sedangkan yang kedua kurs beli pada saat bank membeli valuta asing. Sekarang kita akan masuk kepada faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Yang pertama, perubahan harga barang-barang ekspor dan impor. Yang kedua, kenaikan tingkat harga umum di dalam negeri. Yang ketiga, itu perubahan cita rasa atau selera masyarakat. Yang keempat, perubahan tingkat bunga dan pengambilan investasi. Sekarang kita masuk kepada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Tujuan penyusunan neraca pembayaran yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Kedua, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional. Ketiga, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. 4. Merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. 5. Merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Dan terakhir, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Sekarang kita masuk kepada macam-macam transaksi. Transaksi dalam neraca pembayaran itu dapat dibedakan dalam 2 macam transaksi, yaitu yang pertama transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua, transaksi kredit. Ini adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Sekarang kita masuk kepada keadaan pos. Ini dapat menunjukkan posisi cadangan devisa suatu negara. Nah, ini tabelnya. Silahkan kalian lihat sendiri. Tabelnya ada neraca barang, neraca jasa, neraca hasil modal, neraca lalu lintas modal, dan neraca lalu lintas moneter. Apa sih manfaat neraca pembayaran? Yang pertama, itu memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun kebijakan perdagangan internasional secara tepat.
Ketiga, itu mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Keempat, itu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian nasional, sehingga dapat memperkuat posisi ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Sekarang kita masuk kepada macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama itu neraca pembayaran dikatakan defisit jika menunjukkan jumlah transaksi pembayaran ke luar negeri itu lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri. Neraca pembayaran dikatakan surplus jika neraca pembayarannya menunjukkan transaksi debit lebih kecil. Sedangkan kalau neraca pembayaran dikatakan seimbang, itu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kreditnya. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap bersemangat dan salam sehat.